kuncinya yang namanya terpapar penyakit itu kebersihan kandang dijaga, pemberian gizi yang tinggi, jadi untuk meningkatkan imun. Jadi imunnya kalau tinggi, perang lawan virus, jelas menang ternaknya. Tapi kalau pemberian pakannya kurang bergizi, gizinya kurang, pandangnya kotor, virus di situ banyak banget. Akhirnya yang kalah ternaknya, bisa-bisa terjadi kematian. Kalau sampai terjadi kematian itu biasanya karena itu. Jadi harus dipahami virus itu kuncinya imun. Entah itu manusia, entah itu sapi. Kalau imunnya dia kuat, dia perang melawan virusnya pasti menang. Perkenalkan, nama saya Arif Budiono selaku pemilik PC Farm Depo Gerinting, Tegal Kiri, Nogosari, Boyolali, RT 1 RW 3. PC Farm itu kepanjangannya pucuk jarum. Mengapa kita namakan pucuk jarum? Karena semua berasal dari jarum, karena jarum itu biasanya identik dengan suntikan. Jadi PC Farm itu hidup dari pucuk jarum, ya, dari jarum suntik. Kebetulan saya sendiri sebagai paramedik kesehatan hewan ikut di UPT Puskeswan Simo, kalau orang kampung manggilnya mantri hewan. PC Farm saya mulai tahun 2012. Itu mulai saya dulu ternak sapi, terus untuk yang ternak kambing sekitar 2017 saya sebagai paramedik, sebagai mantri hewan. Nek saya tidak ngopeni hewan, lah nanti mau istilahnya saya cuma memberi sosialisasi ke masyarakat, nanti cuma kayak teori. Jadi saya memberi pengertian kepada masyarakat, saya praktekkan dulu, baru saya sampaikan ke masyarakat. Kendala keluhan apa yang ada di ternak, saya juga ngalami. Jadi saya bisa merasakan susah senangnya jadi peternak itu kayak apa. Untuk sapi ada 8 ekor, yang jantan 4, yang betina 4, indukannya 2. Indukan 2, bunting semua yang indukan. Untuk yang kambing itu sekitar 38, dombanya ada 24. Untuk sapi ini, untuk yang terbesar itu sekitar 29-30 juta. Terus untuk yang kecil kemarin beli itu 12 juta. Untuk kambing sementara kita mainnya di breeding. Jadi untuk kambing belum pernah beli dari luar. Jadi kita kembangkan sendiri, kita ambil anakannya, yang betina kita pelihara, yang jantan kita jual. Untuk kebersihan kandang, untuk kohenya, kotoran hewannya, kita bersihkan sehari minimal 1 kali. Kita kumpulkan, setelah kumpul nanti baru dibuang ke sawah untuk pupuk sawah. Nanti kalau misalkan ada tetangga yang mau ngambil, dipersilahkan. Gratis untuk PC Farm, gratis. Mau diambil silahkan. Kita malah mengucapkan terima kasih, sehingga posisi di kandang bisa bersih. Untuk kesehatan kita semaksimal mungkin dilakukan vaksinasi, termasuk untuk saat ini program dari Kabupaten Boyolali ada vaksinasi PMK massal gratis. Tapi selain itu kita juga mandiri dalam arti sebelum terjadi wabah paling tidak harus sudah divaksin. Dia sudah punya kekebalan sendiri untuk mengurangi risiko. Jadi sebelum sapi terpapar penyakit, kalau dia sudah tervaksin, dia lebih tahan. Untuk menjaga kesehatannya begitu, jadi paling tidak harus vaksinasi secara berkala. Untuk vaksinasi PMK itu maksimal 6 bulan sekali, 1 tahun 2 kali. Terus untuk vaksin LSD, lato-lato itu 1 tahun sekali, maksimal. Masalahnya kalau sampai batas waktu itu belum divaksin lagi, dia kekebalannya nanti sudah menurun. Untuk manajemen pakan di PC Farm dulu juga kita tergantung ke pabrikan. Setelah dirasa-rasakan, kita cuma menguntungkan pabrik. Masalahnya kalau kita menggunakan pakan pabrikan itu kita paling tidak kalah 4 item. Pertama, kalau kita beli pakan jadi, kita kalah di sak. Bagornya itu dibebankan kepada pembeli. Terus yang kedua, biaya pencampuran itu juga dibebankan kepada pembeli. Pembuat pakan
pabrik pakan, dia tidak mau tahu. Terus yang ketiga, transportasi, biaya transportasi itu juga dibebankan pembeli. Yang keempat, setiap pengusaha pasti dia cari untung. Lah itu ya dibebankan ke pembeli. Jadi kalah 4 item. 4 item ini walaupun kosnya kecil, tapi setelah berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nanti kosnya jadi besar juga. Untuk peternak kecil, seandainya pelihara sapi atau pelihara kambing, untuk ternak di bawah 4 itu beli pakan jadi masih ketemu. Tapi setelah 4 lebih 10-20, biaya pakan paling tinggi. Kalau tergantung pabrikan, jelas kalah. Iya, rugi. Nanti yang untung siapa? Ya juragannya pakan, bosnya pakan, pabrik pakan yang untung. Di PJ Farm dulu pernah terjadi PMK pas awal-awal itu. Masalahnya pas tahun 2022 juga belum ada vaksin. Penanganannya yang jelas meningkatkan imun, pemberian makanan yang bergizi, kebersihan kandang, sehingga imunnya ternak ini naik. Dulu juga pernah terpapar semua, tapi alhamdulillah pengobatan yang teratur, alhamdulillah kematian 0. Asalkan pendeteksian penyakit itu awal, insya Allah ternak aman. Kuncinya harus dengan pemberian pakan yang bergizi, kesehatan dijaga, terus perawatan itu yang paling ekstra untuk penanganan PMK. Jadi untuk para peternak, PMK ini kepanjangan penyakit mulut dan kuku yang diserang mulut dan kuku. Penyebabnya dia virus. Kalau kita menengok sejarah, itu PMK Indonesia dinyatakan bebas PMK itu tahun 90-an, kalau kurang tidak salah 94, itu dinyatakan bebas. Tahun 80-an Indonesia juga pernah terpapar PMK. Setelah tahun 94 jedul lagi ini tahun 2021-22 jedul lagi. Kenapa bisa masuk? Ya iya bisa masuk karena kita mendatangkan impor dari luar negeri. Terbawalah itu. Apakah bisa masuk ke sini? Iya, kita mendatangkan ternak walaupun negara itu sudah dinyatakan bebas PMK, tapi untuk ternak mungkin bebas. Daging, apakah dia bisa hidup di daging? Iya. Untuk kasus, apalagi untuk kasus Boyolali sudah sering, termasuk antrak ini. Antrak paling berbahaya. Boyolali tahun 2015-16 di Kacangan ada kasus antrak. Itu momok paling mengerikan untuk antrak untuk ternak. Untuk PMK karena itu virus, dia terbawa angin bisa, ikut vektor bisa. Vektor pembawaannya apa? Laler, caplak, jempes. Terus ternaknya sendiri, misalnya biasanya orang kampung ternaknya tetangganya pada sakit, dia tengok ke situ, dia pulang tanpa mandi, tanpa pemberian desinfektan, dia membawa penyakit dari kandang tetangganya, dia langsung masuk kandangnya sendiri. Lah disitulah nunggu waktu, tinggal berapa hari kuat sapinya kuat terhadap virusnya itu. 1 minggu bisa, 2 minggu bisa, 3 minggu bisa, barulah terpapar. Di PJ Farm selain penyakit PMK ada juga LSD, lumpy skin disease. Itu juga, nah kalau orang Jawa nyebutnya lato-lato, tapi tidak sebahaya PMK karena yang diserang itu kulit. Kuncinya yang namanya terpapar penyakit itu kebersihan kandang dijaga, pemberian gizi yang tinggi, jadi untuk meningkatkan imun. Jadi imunnya kalau tinggi, perang lawan virus jelas menang ternaknya. Tapi kalau pemberian pakannya kurang bergizi, gizinya kurang, pandangnya kotor, virus di situ banyak banget, akhirnya yang kalah ternaknya. Bisa-bisa terjadi kematian. Kalau sampai terjadi kematian itu biasanya karena itu. Jadi harus dipahami, virus itu kuncinya imun, entah itu manusia entah itu sapi. Kalau imunnya dia kuat, dia perang melawan virusnya pasti menang. Biasanya kendala-kendala yang dialami para peternak itu kesulitannya masalah pakan. Masalahnya apa? Biaya pakan untuk ternak itu biaya tertinggi itu di pakan. Kalau pakan tidak bisa mengantisipasi, nanti dia rugi.
ruginya di kosnya. Itu harus tahu betul istilahnya untuk nilai gizi yang diberikan kepada ternaknya itu. Alhamdulillah, PJ Farm berdiri sekitar tahun 2012. Alhamdulillah dengan ternak bisa beli kendaraan, bangun rumah, beli tanah. Alhamdulillah, semua sumbernya dari ternak. Istilahnya orang Jawa dulu rojo koyo, emang benar. Rojo koyonya orang kampung pasti sapi sama kambing. Selain itu berat. Ya, jadi alhamdulillah semuanya berasal dari ternak, termasuk untuk biaya anak sekolah. Terus sampai misalnya kita punya hajatan, punya apa, semuanya pun dari ternak. Untuk para pemula, saya berpesan, jenengan terjun di ternak harus siap. Masalahnya apa? Harus siap. Siap perkoso, siap kerja berat. Tapi yakin, orang yang bekerja keras, orang yang bekerja giat, suatu saat hasilnya pasti ada. Untuk yang apalagi untuk yang bidang usaha ternak sapi atau kambing, biaya tertinggi di pakan, jenengan harus pinter-pinter mengantisipasi itu. Jenengan jangan tergantung pakan pabrikan. Jenengan pakan pabrikan standarnya cuma 2%, paling enggak diperkuat hijauan. Hijauan itu pakan alami yang ada di sekitar kita. Biayanya kosnya rendah tapi tenaganya tinggi. Jadi harus telaten, harus redup, harus rekoso. Tapi saya yakin orang rekoso kebelakangnya pasti enak. Tidak ada orang rekoso terus, tidak ada. Pasti ke belakangnya ketemu penak. Gitu. Untuk harapan kita di sapi, paling tidak kita mengejar untuk ke breeding. Masalah dari waktu 2012 sampai 2024, saya sudah pernah coba semuanya. Breeding pernah, pembesaran pernah, penggemukan pernah. Setelah saya rasakan paling enak itu usaha di breeding. Breeding jenengan pelihara sapi betina bisa bunting, itu suatu kebanggaan, suatu prestasi yang luar biasa. Setelah bunting jenengan beranak, apalagi kalau kita gandeng hubungannya dengan penggemukan, beranak jantan itu suatu kebanggaan tersendiri, rasa kepuasan tersendiri. Usaha jenengan usaha penggemukan itu bagus juga, tapi modalnya jelas tinggi. Modalnya tinggi, biaya pakannya tinggi, harus ngejar. Tapi kalau breeding dia lebih nyantai. Ada fase-fase tertentu di mana biaya tertinggi itu ada. Untuk breeding, fase tertinggi yaitu pas posisi menyusui. Posisi menyusui, dia induk butuh gizi yang tinggi, protein yang tinggi. Itu masalahnya kok induk butuh tinggi gimana? Iya, wong dia menyusui. Bukan manusia, bukan hewan. Yang namanya menyusui, pasti dia butuh pakan yang bagus, nilai yang bagus, kuantitas pun harus banyak. Anaknya pun ikut bagus. Tapi kalau dia kurang gizinya, anaknya nanti kurus, kurang gizi, bisa terjadi kematian. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe Lariso. Untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan ternak, silahkan konsultasi dengan saya free gratis dengan nomor 08154834747409. Salam ternak modern. Terima kasih.